Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan mengenai listrik searah dan hasil percobaan kami mengenai hukum Ohm. Perkenalkan, saya Aini Anzera Fitri, nomor absen 4, dengan rekan saya Muhammad Fawas Bayu Aji, absen 21, Ratnavia Nuryani, absen 26, Syafi'an Nurhabibah, absen 29, dan Unggul Trilaksana, absen 30. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit tentang pengertian listrik searah, lalu menjelaskan tentang tujuan praktik hukum Ohm yang sudah kami lakukan, alat dan bahan yang diperlukan, langkah kegiatan, hasil pengamatan, grafik yang sudah kami buat, lalu analisis dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawas Bayu Aji dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Arus listrik searah direct current atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Bunyi hukum Ohm. Tegangan atau beda potensial suatu komponen listrik sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui komponen tersebut selama hambatan komponen tersebut tetap. George Simon Ohm. Yang kedua, tujuan praktik. Tujuan praktikum. Yang pertama adalah mempelajari hubungan antara tegangan dan kuat arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Yang kedua, mempelajari pengaruh hambatan terhadap arus listrik. Saya Ratnavia akan menjelaskan mengenai alat, bahan, dan langkah kegiatan dalam praktik hukum Ohm. Alat dan bahan yaitu yang pertama baterai, resistor, voltmeter, ampermeter, kabel, dan penghubung saklar. Langkah kegiatan. Yang pertama yaitu merangkai alat seperti pada gambar. Yang kedua, setelah rangkaian sudah tersusun, atur tegangan baterai dari 1 volt sampai 5 volt. Hubungkan saklar dalam keadaan on. Selanjutnya, yang ketiga, mencatat hasil penunjukan tegangan dan kuat arus pada tabel pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnavia Nuryani dari kelas 12 MIPA 3, absen 26, perwakilan dari kelompok 3 akan melaksanakan virtual praktik hukum Ohm dengan menggunakan aplikasi PET. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita ambil kabel di sini. Lalu kita tambahkan 2 buah baterai di sini. Lalu kita tambahkan kabel lagi di sini. Lalu kita tambahkan kabel lagi di sini. Lalu saya akan menambahkan resistor di sini. Lalu saya akan menambahkan kabel di sini. Lalu saya akan menambahkan bola lampu di sini. Lalu saya akan menambahkan kabel lagi di sini. Lalu saya akan menambahkan saklar di sini. Lalu saya akan menambahkan kuat arus di sini.
Lalu saya akan menambahkan kabel lagi di sini. Lalu saya akan menambahkan tegangan di sini. Lalu saya akan mengubah hambatan dari resistor ini menjadi 2 ohm. Dan akan mengubah hambatan dari lampu ini menjadi 4 ohm. Lalu akan mengubah tegangan dari baterai menjadi 0. Dan saya akan menghubungkan saklarnya. Terlihat bahwa bila tegangan baterai 0, maka tidak ada arus yang akan mengalir. Selanjutnya, saya akan mencoba mengubah tegangan dari baterai menjadi 1 volt. Terlihat bahwa bila saya mengubah tegangan baterai menjadi 1 volt, maka terdapat arus yang mengalir. Kuat arus yang mengalir yaitu ada 0,33 ampere dan tegangannya 1,33 volt. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil pengamatan praktikum hukum Ohm dari anggota kelompok 3. Hasil pengamatan praktikum hukum Ohm dari Aini. Selanjutnya yaitu pengamatan praktikum hukum Ohm dari Fawaz. Selanjutnya yaitu pengamatan praktik hukum Ohm dari Ratna. Selanjutnya yaitu pengamatan praktikum hukum Ohm dari Via. Selanjutnya yaitu pengamatan praktikum hukum Ohm dari Unggul. Perkenalkan, saya Syafi'ah Nur Habibah, absen 29. Keenam, grafik. Pertama, grafik Aini. Pada tegangan 1 volt, kuat arus mencapai 0,43 ampere. Pada tegangan 2 volt, kuat arus mencapai 0,86 ampere. Pada tegangan 3 volt, kuat arus mencapai 1,29 ampere. Pada tegangan 4 volt, kuat arus mencapai 1,71 ampere. Pada tegangan 5 volt, kuat arus mencapai 2,14 ampere. Kemudian, grafik Fawaz. Pada tegangan 1 volt, kuat arus mencapai 2,5 ampere. Pada tegangan 2 volt, kuat arus mencapai 5 ampere. Pada tegangan 3 volt, kuat arus mencapai 7,5 ampere. Pada tegangan 4 volt, kuat arus mencapai 10 ampere. Pada tegangan 5 volt, kuat arus mencapai 12,5 ampere. Grafik yang ketiga punya Ratna.
Pada tegangan 1 volt, kuat arus mencapai 0,33 ampere. Pada tegangan 2 volt, kuat arus mencapai 0,67 ampere. Pada tegangan 3 volt, kuat arus mencapai 1 ampere. Pada tegangan 4 volt, kuat arus mencapai 1,33 ampere. Pada tegangan 5 volt, kuat arus mencapai 1,67 ampere. Kemudian punya via. Pada tegangan 1 volt, kuat arus mencapai 0,14 ampere. Pada tegangan 2 volt, kuat arus mencapai 0,29 ampere. Pada tegangan 3 volt, kuat arus mencapai 0,43 ampere. Pada tegangan 4 volt, kuat arus mencapai 0,57 ampere. Dan pada tegangan 5 volt, kuat arus mencapai 0,71 ampere. Grafik terakhir punya unggul. Pada tegangan 1 volt, kuat arus mencapai 0,05 ampere. Pada tegangan 2 volt, kuat arus mencapai 0,30 ampere. Pada tegangan 3 volt, kuat arus mencapai 0,15 ampere. Pada tegangan 4 volt, kuat arus mencapai 0,20 ampere. Dan yang terakhir, pada tegangan 5 volt, kuat arus mencapai 0,25 ampere. Yang ketujuh, analisis. Menganalisis hubungan tegangan dengan kuat arus. Dalam grafik volt 1, gradien grafik menunjukkan besaran apa dan bagaimana nilainya. Dari kelima grafik di atas terbentuk garis linear, yang artinya nilai antara voltmeter dan amperemeter berbanding lurus. Jika nilai voltmeter naik, maka amperemeter akan terpengaruh naik juga. Sebaliknya, jika nilai voltmeter lebih rendah, maka nilai amperemeter juga akan turun. Nilai gradien garis tersebut merupakan perbandingan antara nilai voltmeter dan amperemeter yang menunjukkan besaran hambatan pada rangkaian listrik. Dalam suatu rangkaian, nilai dari gradien hambatan akan tetap sama di setiap titik. Jadi, berapapun nilai tegangan dan kuat arus listriknya, nilai hambatannya akan sama. Perkenalkan, nama saya Unggul Trilaksana. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari praktikum kelompok kami. Kesimpulan yang kami dapat bahwa beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus. Artinya, jika nilai voltmeter naik, maka nilai ampermeter juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian dengan membandingkan antara nilai V dan I, kita bisa mendapatkan nilai R atau hambatan. Hal tersebut membuktikan hukum Ohm. Dan ini ada sebuah quotes dari Winston Churchill. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty. Yang artinya, orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap peluang atau kesempatan. Namun kebalikannya, orang yang optimis selalu melihat peluang atau kesempatan dalam setiap Quotes ini mengajarkan kita agar kita selalu menjadi orang yang optimis dalam menghadapi hal apapun. Dengan optimis, kita senantiasa dapat berpikir positif dalam menyikapi segala perkara dan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dalam diri kita. Sekian presentasi praktikum listrik searah dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.